inna nasaba ba'alawi ilal imami Ubaidillah ibni Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. Dua, natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin, natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama satu Al-Mawahibul Laduniyah, kedua I'anatul Akhyar dengan redaksi Panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmun nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan Imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfad, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafad banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorob. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidalika fal aliyat, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah, lebih baik dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. Kalau mau dicari-cari, ditelusuk, mau kanan mau kiri, tidak ada satupun yang kalau bicara nasab ya, yang memiliki validitas sampai 100%. Maka ada tuntutan untuk melakukan tes DNA baik itu Terah Wali Songo atau klan Ba'alawi. Ini bagaimana nih menurut Anda ini? Nih, ada orang tes DNA, terkonfirmasi sebagai darah Quraisy misalnya. 30% atau 40%? 40 berapa persen lah kan? Atau mungkin 100% Quraisy. Oh iya. Pertanyaannya Quraisy dari mana? Abu Jahal juga Quraisy. Kita fokus kepada kubu kita masing-masing. Kita sibuk dengan klan masing-masing. Gak usah mikirin klannya orang lain. Biar keributan ini segera selesai. Daripada sibuk memikirkan nasab, lebih baik sibuk memikirkan nasib. Masih banyak saudara-saudara kita yang nasibnya belum jelas. Pemirsa pada Suara TV, masih tentang persoalan polemik nasab. Saya sekarang bersama dengan Gus Faujan Amin dari Wadah Silaturahmi Khotib Indonesia. Juga beliau adalah aktivis Ansor DKI Jakarta. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Gus. Masih sibuk gimana? Alhamdulillah Gus. Nah, ini kalau bicara nasab kok yang lain tegang, tapi Anda kok ketawa-ketawa nih. Kita selu aja. Oke Gus, masalah nasab ini menarik ini, masih menarik ya, tentang hasil dari diskusi yang di Kesultanan Banten, yaitu menghadirkan dua kelompok, antara yang pro dan yang kontra. Nasab siapapun ini, itu sebenarnya persoalan keluarga. Dan manuskrip ada biasanya itu disimpan oleh keluarga, tidak untuk publik. Namun kenapa persoalan nasab hari ini menjadi gempar di ruang publik? Sesungguhnya pertarungan ini bukan pertarungan yang natural sebagai perdebatan tesis, sebagai perdebatan ilmiah, tetapi sudah ada banyak varian-varian lain yang menyebabkan persoalan ini semakin runyam. Saya sebagai katakan orang yang pernah belajar ilmu sejarah ya, melihat persoalan ini ya selu-selu aja. Jangan sampai persoalan-persoalan ini justru merusak hubungan kita antar sesama anak bangsa, merusak hubungan kita dengan para habaib misalnya, dengan para ulama, para kiai yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sebenarnya kalau mau dicari-cari, ditelusuk, mau kanan mau kiri, tidak ada satupun yang kalau bicara nasab ya, yang memiliki validitas sampai 100%. Artinya menurut Anda nasab yang Terah Wali Songo juga yang nasab Alawi
tidak punya validitas 100%. 100%. Nah, validitas yang seperti apa menurut Anda? Artinya selama ini kerusuhan itu tidak terjadi, selama ini keributan tidak terjadi karena kanan kiri itu sama-sama husnudzon. Okay. Ketika ada orang mengaku sebagai keturunan si A, maka kita yang lain itu ya husnudzon aja. Kenapa? Walaupun misalnya dia benar, kita juga tidak diuntungkan. Okay. Walaupun klaim mereka itu salah, juga kita tidak dirugikan. Artinya persoalan nasab ini memang persoalan internal keluarga. Maksud Anda tidak 100% validitas. Saya coba konteksnya bahwa kemarin saya podcast. Adakah kitab yang menerangkan tentang silsilah keturunan Wali Songo kemudian ke atas sampai Nabi atau tidak? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Kemudian berdasarkan apa bahwa terah Wali Songo itu sampai ke Rasulullah? Catatan-catatan, manuskrip yang dicatat oleh keluarga. Dan itu dari kubu Gusimat ya, dari kubu Gusimat kemarin itu memang ditampilkan semua manuskrip misalnya lari ke sini itu ada. Tetapi memang ada dua tradisi yang berbeda antara grupnya Ba'alawi dengan grupnya Wali Songo. Grupnya Wali Songo ini memang mengandalkan metode yang ditulis oleh manuskrip. Karena kita tahu bahwa sejarah Indonesia sangat terdistorsi oleh kedatangan Belanda saat itu kan. Nah, makanya yang diandalkan oleh grupnya Trah Wali Songo ini adalah manuskrip. Catatan-catatan ya. Sebaliknya dari kubu Ba'alawi ini memang sudah ada lembaga yang khusus mencatat nasab mereka. Katakan Robito Alawiyah ya. Di sisi lain memang ada catatan-catatan dalam buku-buku nasab yang ditulis di zaman itu. Walaupun persoalan ini memang kalau menurut saya Ba'alawin juga punya PR. Punya apa istilahnya? Punya PR. Punya pekerjaan rumah. PR-nya apa nih? Nah, untuk mencari lebih jauh ya, catatan-catatan yang mungkin belum ada. Belum ditemukan. Bisa jadi itu ada tapi belum ditemukan. Nah, makanya saya bilang ke kubunya para habaib ini, nggak usah baper. Anggap aja tesisnya Ki Imad ini sebagai pertanyaan ya kan? Atau gugatan yang harus dijawab, dan itu menjadi tangan. Dan hari ini saya amati ya, beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di kubu Ba'alawi ini sudah melakukan banyak hal. Mencari, kemudian menelusuri jejak-jejak atau sejarah-sejarah yang belum tercatat, ditelusuri. Jangan-jangan bukan tidak ada tapi belum ditemukan. Satu. Yang kedua, misalnya Ubaidillah kan tidak pernah ada nama itu katanya ya. Tidak tercatat ya. Kitab nasab abad keempat, ya kan, sebagai putra Ahmad Muhajir. Lanjut. Kejadian itu juga banyak terjadi di sini. Di Indonesia. Gimana? Misalnya begini, misalnya saya analogikan aja, gak usah sebut nama ya. Misalnya begini, ada seorang yang di internal keluarganya itu mencatat ke atas, sampai pada titik di mana dia itu bersambung dengan seorang wali misalnya. Nah, tetapi keluarga wali yang lain tidak mengakui klan ini gitu loh. Kenapa? Tidak tercatat di dalam manuskrip yang dicatat secara khusus oleh keluarganya. Kenapa? Kita tahu ulama-ulama masa lalu istrinya bukan satu, Pak. Bisa jadi yang dicatat dari istri yang tertua kan? Yang pertama, istri kedua, ketiga, keempat nggak tercatat. Padahal secara biologis sama aja. Secara nasab dia keturunan. Artinya apa? Kalau asumsi saya, karena memang kiai-kiai NU itu mengajarkan kita selalu berhusnudzon ya. Husnudzon saya ya. Mau kanan mau kiri itu semua dzurriyyah Nabi. Jadi kesimpulannya menurut Anda, Ba'alawi, klan Ba'alawi adalah keturunan Nabi, kemudian juga Trah Wali Songo keturunan Nabi. Tinggal tugas mereka berdua ini yang lagi ribut ini. Yang kedua manuskrip. Kalau manuskrip, harus otentifikasi. Manuskrip itu betul nggak dicatat pada kita? Itu kan ada ahlinya. Jadi kedua-duanya ini daripada sibuk memikirkan
nasabnya sebelahnya, mending mikir nasabnya sendiri. Oke. Kalau keduanya ini sama-sama memikirkan nasab sendiri-sendiri, misalnya nih PR yang harus dilakukan oleh Ba'alawi, PR yang dilakukan oleh Terhawali Songo, dilakukan sedemikian rupa malah keren. Keren. Iya, oke. Nanti akan menemukan suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya zuriat Nabi itu banyak. Oke. Jangan-jangan yang pasti kita sudah zuriat Nabi Adam ya. Oke, Gus. Iya, iya. Nah, menurut Anda, tesis Kiai Imad menurut tradisi ilmiah, nah, boleh Anda lihat, apakah memenuhi sebuah karya ilmiah? Oke. Saya jujur aja sebagai orang yang pernah belajar ilmu sejarah juga ya. Ya. Apa yang dilakukan Ki Imad itu sebenarnya positif. Oke. Jika direspon dengan baik. Ya. Tapi kalau direspon dengan emosi segala macam malah justru kontraproduktif. Saya tesis itu positif. Yang penting jangan sampai saling merendahkan satu sama lain. Nah, kejadian hari ini itu bukan sekedar persoalan tesis sudah, tapi sudah mengarah pada saling merendahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke. Dan itu setuju, ya. dan itu sangat berbahaya buat bangsa Indonesia. Ya, ya. Dan yang rugi juga umat Islam di Indonesia. Ya, ya Gus. Sekarang tesis ke Imad dari sisi metodologi menurut Anda bagaimana? Saya belum membaca tesisnya Ki Imad ya, tapi saya sudah baca dan itu sudah banyak menulis buku juga Ki Imad soal nasab ya. Tetapi menurut saya selama penelitian itu betul-betul secara ilmiah fine-fine aja. Yang penting tidak masuk pada ranah subjektivitas. Harus objektif. Harus objektif dan tidak karena begini, persoalan nasab kalau dihitung kanan kiri atas bawah menurut saya itu sifatnya hanya doni. Doni. Hanya spekulatif ya. Ya. Kenapa? Karena kalau ditelusuri secara betul-betul ilmiah ya, mau kanan kiri belum ada yang valid 100%, sebagaimana saya telah sampaikan tadi. Maka dari itu, kalau menurut saya tesis Ki Imad ini akan menjadi baik jika kesimpulannya hanya ngasih PR. Misalnya begini, kesimpulan tesis ini bahwa PR Ba'alawi harus begini. Tapi kalau kesimpulannya langsung tertolak. Nah, itu menurut saya bukan tesis lagi itu, tapi sudah tendensius. Oke. Jadi kalau tradisi penelitian kualitatif deskriptif biasanya kesimpulan itu saya setuju di dalam tradisi ilmiah itu ya, bahwa dari kitab ini, dari hasil riset Ubaidillah memang tidak tercantum sebagai anaknya Ahmad Muhajir bin Isa. Rekomendasinya nanti dikasih rekomendasi. Nah, dikasih rekomendasi atau gitu ya. Tetapi di dalam kitab-kitab abad ke-10 kemudian ke-9 ada muncul nama Ubaidillah. Maka betul rekomendasi atau saran. Maka harus dibuktikan secara mungkin secara manuskrip apakah itu ya Ba'alawi itu tersambung atau Ubaidillah anaknya Ahmad Muhajir atau tidak. Mungkin seperti itu gitu ya. Okay. Sebenarnya kalau saya amati dari beberapa diskusinya Ki Imad ya. Ki Imad sendiri sekedar merekomendasikan sebenarnya ya. Cuman netizen ini netizen ini kan ya berkembang sesuai dengan opini publik kan ya. Maka kalau saya amati Ki Imad juga ikut-ikutan opini publik akhirnya. Ikut kota itu lah. Sebenarnya kalau saya amati dari tesis Ki Imad tuh sifatnya rekomendasi. Merekomendasikan bahwa ya harus dilakukan penelitian yang berkelanjutan. Dan menurut saya idealnya nih, bicara soal ideal ya, dari kedua belah pihak memang harus melakukan penelitian sejarah yang lebih komprehensif. Karena bagaimanapun ketika seorang itu mengaku sebagai keturunan Nabi, memiliki konsekuensi untuk membuktikan, ya kan? Misalnya saya keturunan Adam, apa buktinya? Kan gitu kan ya? Ya, adanya sewujud seperti ini. Nah, artinya ketika saya mengaku keturunan si A, maka orang lain tidak salah jika bertanya, apa buktinya? Nah, makanya tugas kita itu ya membuktikan.
Maka dari itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu itu selalu menyimpan nasabnya. Sehingga ketika kita menyimpan nasab, otomatis tidak ada orang yang mempersoalkan nasab kita. Kan gitu kan? Tapi ketika kita kemana-mana membawa nasab, apalagi bawa manuskrip kan, ya konsekuensinya ada banyak orang yang akan bertanya kepada kita, mana buktinya bahwa nasabmu ada. Kan begitu. Jadi ini menjadi PR. Jadi saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana bahwa jika ada penelitian ilmiah seperti ini, monggo silakan dilanjut. Tapi tidak untuk menciptakan keributan, apalagi sesama zuriyah Wali Songo dan zuriyah Rasulullah ya. Zuriyah Wali Songo dan zuriyah Rasul ya. Dan kita sudah diajarkan ya dalam tradisi NU itu untuk selalu hormat kepada siapapun. Bukan semata-mata karena nasabnya, tetapi kita hormat kepada orang bisa karena lebih tua, lebih alim, karena ilmunya dan sebagainya. Artinya, walaupun misalnya para habaib nih misalnya, atau Dzurriyyah Wali Songo ya, dua-duanya saya sebut lah. Misalnya ada habaib atau ada Dzurriyyah Wali Songo. Suatu saat ada penelitian yang menyebutkan nasabnya tidak tersambung misalnya. Ya misalnya nih ya, itu kan masih ada variabel lain untuk menjadikan alasan seorang menghormati mereka. Misalnya hormat kepada Habib Umar Hafiz, ya kan? Misalnya kita hormat kepada kiai-kiai Nusantara, misalnya Kiai Sahal Mahfud, ya kan? Kiai Ma'ruf Amin. Orang hormat karena ilmunya, bukan semata-mata sekedar nasabnya. Sehingga kita sebagai masyarakat Nusantara ini tradisi menghormati yang lebih tua, ya, yang lebih berilmu itu tetap terjaga. Oke. Sekarang kan ramai nih. Kalau begitu, semua katakanlah tidak 100% validitasnya, maka ada tuntutan untuk melakukan tes DNA. Baik itu Terah Wali Songo atau klan Ba'alawi. Ini bagaimana nih menurut Anda ini? Silakan melakukan tes DNA karena itu adalah ilmu terbarukan lah kira-kira. Untuk membuktikan DNA seorang nyambungnya kemana. Tapi saya juga sedikit meragukan, bukan tidak percaya ya. Namanya ilmuwan tuh harus meragukan banyak hal untuk mencari pengetahuan yang lebih valid, kan begitu tuannya kan. Jadi tes DNA pun bukan 100% itu untuk menjawab sebuah kebenaran. Betul. Katakan misalnya nih, ada orang tes DNA, terkonfirmasi sebagai darah Quraisy misalnya. 30% atau 40%? Berapa persen lah kan? Atau mungkin 100% Quraisy. Pertanyaannya Quraisy dari mana? Abu Jahal juga Quraisy. Rasulullah kan juga memiliki banyak keturunan di luar. Rasulullah juga memiliki keturunan di luar jalur Fatimah. Katakan misalnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tuh menikahi 2 putri Nabi. Makanya dibilang Dzunurain kan? Karena menikahi 2 putri Nabi. Lah keturunan mereka punya anak. Lah keturunan mereka itu kan, apakah itu tidak termasuk secara biologis ya? Walaupun memang ada ada dalil yang mengatakan bahwa selain nasab dari Ali itu terputus lagi kira-kira gitu kan. Tapi secara biologis. Nah, sementara DNA itu kan menghitungnya secara biologis, genetik kan yang dihitung kan, ya kan? Bukan catatan nasab, bukan kan? Nah, apakah keturunan selain Ali itu secara biologis tidak dianggap ini? Kalau menurut saya akan masuk juga. Betul. Katakan misalnya keluarganya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu aja Quraisy ya? Quraisy juga. Masuk Quraisy. Nah, Bani Hashim, Bani Umayyah. Kalau umpamanya seorang terkonfirmasi sebagai darahnya Quraisy, belum tentu adalah keturunan Nabi, belum tentu. Bisa keturunan Umayyah, Bani Umayyah atau yang lainnya. Bisa jadi. Ya. Artinya itu hanya bagian daripada variabel pengetahuan yang untuk mencari titik temu. Apakah nasabnya terkonfirmasi atau tidak, kira-kira begitu. Tapi sebuah keharusan untuk melakukan DNA. Ya, kalau memang dianggap penting ya silakan. Tapi kalau saya nggak usah tes DNA kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita memang diajarkan husnudzon. Ya, kita itu berbaik sangka kepada siapapun. Kami meyakini bahwa kanan maupun kiri itu dzurriyyah Nabi. Tinggal kanan dan kiri ini berjuang untuk melakukan penelitian lebih lanjut, kira-kira begitu ya. Untuk memantapkan nasabnya silakan, mau pakai metodologi tes DNA mau metode tersilakan. Yang penting
tetap akur keduanya ini. Iya, iya. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Apakah tes DNA sebagai solusi atau seperti apa komentarnya? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.